Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mas siapa ini? Saya dengan Mas Agung Nur Saladin. Mas Agung Nur Saladin. Iya, Mas. Mas Agung tuh kalau boleh tahu, kalau lomba-lomba itu ikut tim mana ya Mas Agung? Saya sekarang ikut dari komunitas Perkutut Lokal Mania. Perkutut Lokal Mania dari Jogja, dari Yogyakarta. Ya. Kalau boleh tahu Mas Agung tuh aslinya mana ya? Asli saya itu Magelang, Borobudur, Candi Borobudur, dari dekat Candi Borobudur. Situ belakang candi lah. Desanya Tok Songo, Borobudur, Magelang. Kok bisa kesasar di Yogyakarta ini awalnya gimana mungkin Mas Agung? Sedikit cerita, dulu itu merantau lah istilahnya lah. Merantau ya, kerjalah di Jogja, terus lama-kelamaan kerasan di Jogja, terus cari kontrakan, sekarang kontrak di Jogja, dan betah di Jogja dari sampai sekarang inilah. Seperti itu. Dulu kan dengar-dengar Mas Agung tuh pernah di Ocehan ya Mas Agung? Oh iya, dulu main ocehan juga, dulu main ciblek lah, komunitas ciblek dulu, komunitas ciblek Mania Yogyakarta dulu. Sekarang vakum dulu karena belum ada apa ya, gacok ya, gacoknya belum ada, dan sekarang itu bermain burung perkutut, khususnya burung perkutut lokal. Crossing juga punya, Bangkok juga ada, tapi ini saya bermain perkutut lokal untuk silaturahmi, itu latber atau ke skala regional maupun nasional, saling silaturahmi lah gitu lah Mas. Nah ngomong-ngomong, kok Mas Agung ini kok bisa kesasar ke perkutut tuh awal mulanya gimana Mas Agung? Kalau boleh tahu, biar nanti tuh pemirsa seluruh perkutut di Indonesia tuh tahu kok Mas Agung tuh dari Ocehan nyampe ke perkutut itu dari mana, kok bisa masuk perkutut Mas Agung? Awalnya itu apa ya, suka iseng dulu ya, iseng dulu itu ngombyok bahasanya itu. Pertama malah tidak suka perkutut gacoran atau gayeran atau manggungan. Dulu itu pertama kali awal mula suka burung perkutut itu malah suka yang katuranggan atau ciri mati. Jadi setiap ngombyok itu saya memilih yang ciri mati, entah itu nyarinya itu, entah itu yang racuk besi, entah itu yang Banyu Mili, entah itu yang Kantong Semar, entah itu yang Satrio Pinayungan dan lain sebagainya. Pokoknya dulu sukanya katuranggan. Terus lama kelamaan kesini kok rame juga kelas gacoran atau latber, kelas gacoran, dan saya mencoba di kelas gacoran kok delalah ketagihan. Pertama bisa juara 1, bisa juara 2, bisa juara 3, dan lama-lama itu malah ketagihan sendiri. Jadi sampai sekarang ini alhamdulillah ya juga membuahkan hasil gitu Mas. Ini kan saya kan juga sering lihat Mas Agung Nur Saladin, dan kadang sering mengikuti apa tuh YouTube-nya Mas Agung Nur Saladin. Itu kan kok saya lihat sanggil itu bagus banget ya Mas Agung. Terus tadi saya kan juga ikut Mas Agung kan, ikut lomba di mana itu tadi? Di Gajah Wong. Gajah Wong. Tadi itu kan saya lihat juga 6 sesi sanggil itu masuk semua ya Mas Agung? Iya, masuk semua, yang satu diskualifikasi. Itu mungkin bisa dilihatkan Mas Agung, tadi kan juara 6 kali ya, bisa dilihatkan tadi biar pemirsa tuh tahu bahwa sanggil itu tadi 6 kali berturut-turut tuh juara. Yang tadi itu ini baru masih anget ya, masih anget. Tadi juara satu kali, ini ya, juara satu sanggil tadi, dengan total nilai tadi 523. Mantap teman-teman. Tadi itu pertama itu sesi A, nilainya tadi berapa Mas Agung? 523. 500, hebat walaupun sekali ya sanggil. Masih banyak bekurnya. Juara 2 ini kelas gacoran. Juara 2 lagi ini kelas gacoran lokal bebas B, juara 2 lagi. Gacoran alam B juara 3, dan juara 3 lagi kelas gacoran lokal bebas A, dan ini juara 5 kelas layon, juara 5. Nih teman-teman pemirsa perkutut di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia, karena mungkin lomba perkutut itu paling ramai di Indonesia.
Itu tadi juara satunya ya Mas Agung Ya, pialanya. di gantangan bareng koper gede kutut lokal alam Tadi itu di Jagalan Kota Gede. pembukaannya tadi ya. Tapi launching. alhamdulillah rame ya, launching Rame, tapi alhamdulillah. rame. Terus tadi nama perkututnya yang sering juara itu apa Mas Agung? Sangkil. Oh, Sangkil. Kalau boleh tahu Sangkil itu udah juara berapa kali tuh Mas Agung? Banyak banget kalau nggak bisa dihitung ini. Oh, ini. Kalau ini sebagian di sini, kalau di sebagian itu ada yang di rumah dibawa adik di rumah, tapi sebagian ini dikontrakan sini. Ini banyak banget ini. Tuh, Beberapa ratus banyak banget ini. Jadi lebih banyak sertifikatnya daripada piala yang di sini sama di dalam. Jadi ini wah pokoknya 3 tahun di tangan saya itu alhamdulillah prestasinya stabil. Prestasi yang didapatkan perkutut Sangkil itu stabil. Dulu saya dapatnya itu namanya itu Kiai Sangkil. Sangkil. Itu, Kiai Sangkil loh, itu namanya Kiai Sangkil. Terus saya itu sering menyebut itu terus sering orang menyebut Sangkil gitu aja. Itu kalau boleh tahu dulunya Kiai Sangkil gitu. Sangkil tuh ternaan sendiri apa ngunduh sendiri apa dari mana itu Mas Agung? Ini saya beli dari Sragen, saya mahari dari Sragen. Waktu itu belum ramai banget lomba burung perkutut maupun latber burung perkutut itu belum ramai seperti sekarang ini. Dulu saya kalau mau latber saja saya dari Jogja naik sepeda motor sampai ke Sragen itu di samping kantor DLLAC kalau nggak salah itu ya di taman itu ya. Dulu di kalau nggak salah di Ngudoroso Katurangan perkutut berzoni istilahnya seperti itu. Jadi saya dapatnya juga di daerah situ-situ aja. Itu silsilahnya Sangkil itu dulu milik Mas Levina Mulia dari Levina Mulia dari Sragen juga. Dan sebelum Mas Levina Mulia dulu katanya perkutut pikat. Dan untuk perawatnya itu Mas Joko Susilo untuk yang sering gantang kesana kesini loh. Terus dibeli dimahari sama Kang Salim, Alisa Salim. Terus saya berkunjung ke sana, terus mendapatkan burung perkutut itu, terus saya istilahnya pindah tangan lah, istilahnya apa ya, pindah rawatan lah gitu lah, istilahnya seperti itu dari Kang Alisa Salim Sragen, itu silsilahnya Sangkil seperti itu. Kalau boleh tahu tuh kok pialanya Mas Agung tuh banyak banget. Mas Agung tuh sudah main luar kota itu kemana aja kalau boleh tahu Mas Agung? Mana aja ya pokoknya... Ini mungkin ada pialanya itu Mas Agung yang dari kiri yang di sini dulu ya. Yang dari sini dulu. Ini dari Jogja sendiri, ini di latihan bersama soft opening gantangan Papi 2000 ini. Papi 2000 itu ya. Ini juara 2. Itu kok yang satu pialanya mewah sekali itu Mas Agung, itu terbuat dari apa ya Mas Agung? Ini kayak apa ya, tembaga apa ya? Ini bagus banget ini. Teman-teman pialanya tuh mewah sekali nih. Sepak bola apa ya? Iya. Tapi bagus ini kayak tembaga kayak apa ya? Kayak pokoknya besi lah ini. Itu ngomong-ngomong lomba di mana itu Mas Agung? Ini udah lama atau baru aja ini? Ini baru ini di ulang tahun PLM kemarin itu yang ditempel itu acara perkutut lokal mania Yogyakarta. Ini juara 2 ini. Itu yang door prize-nya itu Mas Batangan itu ya? Iya ini ya. Saya alhamdulillah dari Jogja sendiri saya mewakili dapat juara 2 ini alhamdulillah. Terus yang satunya itu lagi? Nah ini sangat bersejarah ini. Sangkil pertama kali mendapatkan piala ini. Itu di mana Mas Bung? Di acara lomba perkutut lokal Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat juara 3 kelas gacoran lokal Mataram. Ini tahun 2000 tanggal 4 Oktober. Itu jadi ini dari keraton itu loh. Itu berapa gantangan itu Mas Agung pas di saat itu? Kalau nggak salah itu 100, kalau nggak 100 lebih itu. Jadi mengalahkan mengalahkan banyak perkutut lah. Alhamdulillah bisa juara 3 itu pertama kali gantang langsung juara 3. Setelah itu langsung kecanduan terus. Itu kalau boleh, kalau masih ingat itu yang juara 1 atau 2 itu kok bisa ngalahkan Sangkil itu gimana? Itu perkututnya dari mana? Kalau itu memang perkutut legenda yang pernah saya lihat, pernah saya dengar ya. Saya menyaksikan sendiri itu yang pertama itu 2 kali kayaknya burung perkutut atas nama Panut itu ya. Panut dari Temanggung itu ya? Milik Pak Yono dan dipegang dengan tim Pardok Pasopati. Jadi itu sangat luar biasa, itu stabil di eranya itu masih stabil ini. Jadi speednya rapat dia sama perkutut Suliwa itu juga bagus banget itu.
Itu kalahnya sama dua itu ya mungkin Ya. ya. Mungkin Itu pas lagi stabil-stabilnya Mas Agung juga lagi gantang juga itu ya. ya Mungkin pas lagi gantang-gantangnya Gantangnya. masih banyak lagi lah itu piala-piala ini. itu yang itu dari mana Mas Agung? Ini dari PPM Magelang, jadi Hmm. perkutut PPM Magelang juga ini juara 3. Yang itu? Dan ini yang tadi koper Hmm. gede, itu kota gede juara 1. Dan ini Kapolres Cup kayaknya, ini Kapolres Cup Salatiga, Kapolres Cup Salatiga. Itu juga belum lama ya kayaknya itu. Ini belum lama ini. Juara? Ini juara 1, juara 1 Kapolres Cup Salatiga. Dalam rangka HUT Bayangkara ke-76, belum lama ini yang diadakan di Salatiga itulah awalnya. Kalau boleh tahu mungkin saya dan mungkin pemirsa pecinta perkutut Kung Mania di seluruh Indonesia dan khususnya di Yogyakarta ini, itu perkutut sanggel tuh kayak apa atau Mas Agung? Saya juga penasaran, biarpun pernah lihat tuh, tapi kan lebih tepatnya kan ini perkututnya yang nih, punya itu ya lebih. ini delalah pulang lomba ya ini. Ini masih di sinilah kecapean tadi karena apa ya, berapa sesi, 6 sesi itu naik terus, masuk semua gacor semua ya, dari awal sampai akhir, biarpun mendung, suasana mendung, tapi sanggel ini stabil teman-teman. Perkutut dimanapun berada, ini perkutut sanggel nih, sangkarnya itu apa itu Mas Agung namanya? Ini Mataraman Nih pakai Mataraman sangkar Mataraman. Ini kalau pesan sangkar bagus kayak gini tuh di mana Mas Agung? ini model lama, udah nggak keluar mungkin ya, karena tiangnya ini bolong, ini tiangnya bolong. Dan ini silsilahnya itu saya ngijoli menukar satu sangkar, saya tukar burung perkutut 4. Bagus. Jadi gacoran 4 itu saya tukar sangkar 1 ini. Karena apa? Saya senang model klasik, modelnya ini model lama, sudah jarang sekali mendapatkannya karena sudah langka toh. Bahkan kalau ada pun sekarang sudah di museum-museum di daerah luar negeri, misal Jerman, Belanda, Italia dan lain sebagainya, karena di museum-museum juga memerlukan sangkar-sangkar antik seperti ini. Seperti itulah istilahnya barang langka. Jadi itu pemirsa perkutut Kung Mania dimanapun berada, Mas Agung tuh saking cintanya sama sangkil, Mas Agung tuh nukerin sangkarnya itu sampai 3 ya, 3 sangkar ditukar sangkar 1 ya. Perkutut 4, sangkar 1 saya tuker sangkar ini. Istimewa sekali kan, karena keikhlasan Mas Agung tuh, karena juga cinta sama sangkarnya juga ya Mas Agung, biar chemistry sama perkututnya ya. Iya. Mungkin perkutut sanggel ini karakternya gimana tuh Mas Agung? Karakternya ini kalau di rumah ini diem, kalau kayak gini ini diem. Tapi kalau ada yang bunyi, dia ikut nimpali bunyi. Jadi latah dia. Latah, dan dia termasuk perkutut jinak ya ini ya. Perkutut jinak karena apa? Sering buat saya mainan seperti ini dia jinak. Jadi lulut lah istilahnya. Itu permisa. Lulut. Jadi tidak gesit, tidak lulut lah istilahnya. Ini dilus-lus gini aja mau dia. Itu pemirsa. Jadi perkutut sanggel tuh termasuk jinak, biarpun dia tuh awal mulanya bukan di Mas Agung mungkin, tapi bagi saya tuh bukan aneh, tapi kayaknya memang kesayangan Mas Agung tuh dengan apa ya, ketelatenan Mas Agung dan apa ya, kemauan Mas Agung untuk mencintai perkututnya itu memang luar biasa. Jadi para pemirsa yang penasaran dengan perkutut sanggel tuh istimewa sekali. Seratenannya itu kalau nggak chemistry ya mungkin Mas Agung harus apa ya, sinkron sama pemiliknya gitu ya. Itu harus sinkron sama pemiliknya. Setiap hari dijak bicara kayak wong edan itu udah dijak ngomong dewe, istilahnya seperti itu. Ya. Dan ini kadang saya ajak ngomong, kalau kamu nggak kerja, kalau kamu nggak manggung di gantangan, kamu makanannya itu millet putih saja. Tetapi kalau sampai kerja mau manggung, apalagi juara, saya kasih bonus makanan yang enak-enak, aku kasih seperti itu. Jadi kayak dia itu paham, Jadi entah itu takut, entah itu memang kebetulan memang dia gimana, memang dia kerjanya bagus atau gimana. Tapi alhamdulillah kalau saya bilang begitu adalah nyantol, entah itu juara 1, entah itu juara 2, entah itu juara 3 seperti itu. Tapi gini Mas Agung, saya juga pernah apa ya, lihat kalau pemain kacer, pemain murai, pemain anis merah itu kadang ada yang melambe-lambe. Sebenarnya nek orang yang nggak paham itu kayak orang gila, kayak nggak orang. Tapi mungkin karena yang punya sering ngelatih apa-apa, mungkin kayak kucing apa guguk atau apa, nek kalau sering dilatih mungkin kebiasaan juga nurut juga ya, mungkin nalurinya yang punya sama
hewannya itu mungkin akan nurut kalau dia sering diajak komunikasi, biarpun dia tuh nggak bisa ngomong tapi nalurinya tuh kuat ya Mas Agung. Betul betul. Jadi seperti itu. Memang kalau kita memelihara burung perkutut itu harus sabar. Dulunya tidak jadi seperti ini. Saya melatihnya itu sampai kemana-mana juga apa ya, tidak gacor juga. Saya latih kadang bunyinya cuma kadang 5 kali, 10 kali, kadang tidak nyampe 100 kali aja tidak nyampe. Jadi saya melatih sampai ke Brebes, sampai ke Bumiayu, sampai ke Tegal, sampai ke mana ya, Demak, sampai ke Boyolali, pokoknya banyak lah, pokoknya di luar-luar kota sana. Ini sudah saya gendong ke sana ke sini, ke sana ke sini. Jadi jam terbangnya ya pertama itu adalah untuk melatih burung perkutut yang bermental bagus, untuk melatih burung perkutut yang bermental baja, istilahnya orang menyebutnya seperti itu ya. Jadi jam terbang itu harus selalu rutin istilahnya. Ibarat penyanyi, sebagus apapun penyanyi kalau tidak sering latihan nyanyi itu juga dia kalau suruh nyanyi ke panggung otomatis dia juga mentalnya kurang ya. Mentalnya kurang seperti itu. Jadi pada dasarnya mental itu penting dan pengalaman itu penting, jadi harus sering dibawa kemana-mana pantang menyerah ya Mas Agung. Ya betul. Jadi harus sering dilatih lah. Jam terbang itu sangat penting dan didasari dengan mental burung perkutut itu tersebut. Ini perasaan Mas Agung sering juara tuh gimana tuh Mas Agung? Ya seneng sih ya, sering juara ya seneng. Pertama itu kan kita dapat apa ya, kepuasan tersendiri karena dapat oleh-oleh, entah itu piala, entah itu amplop, entah itu uang pembinaan dan lain sebagainya. Karena apa ya, untuk membunyikan burung perkutut lokal di atas gantangan itu susahnya minta ampun. Jadi kalau apalagi dari perkutut bahan sampai burung perkutut yang sudah jadi apa ya, semuanya itu hanya bonus lah. Yang terutama itu adalah juga silaturahmi antar sesama. Saya semenjak kenal burung perkutut itu ya, saya tambah banyak koncone ukeh, jadi tambah banyak saudara dari dimana-mana, dari istilahnya dari ujung barat sampai ujung timur, rata-rata juga ada kenal toh, kenal saya istilahnya. Di samping kenal Mas Agung itu karena Mas Agung juga sumeh ya, ya pokoknya banyak yang kenal lah istilahnya seperti itu. Saya tidak membeda-bedakan, jadi mau muda, kecil, tua, dewasa, mbak-mbak, ibu-ibu, semuanya kan tetap diguyupi lah istilahnya seperti itu. Mau komunitasnya apa, mau pangkatnya apa ya, mau jabatannya apa, semua kalau di burung perkutut itu sama, rata-rata sama. Kalau sudah di lomba maupun di komunitas itu rata-rata sama. Itulah filosofi lah burung perkutut itu memang apa ya, guyupe. Jadi memang bagus untuk komunitas, semua komunitas. Itu kalau Mas Agung tuh sering luar kota atau sering main-main di mana-mana di luar kota, atau bahkan sering mungkin tiap minggu Mas Agung lomba, itu apa enggak mengeluarkan biaya banyak Mas Agung, karena kan beli jajan, beli rokok, beli kopi, beli apa, itu gimana Mas Agung itu? Nah itu kalau dipikir untuk mengeluarkan uang ya hitungannya rugi, tapi gimana lagi, namanya hobi sama apa ya, namanya hobi memang harus seperti itu. Otomatis apa ya, untuk mencari kawan, untuk mencari sedulur istilahnya, kita juga mempunyai apa ya, keinginan atau tekad, walaupun beli tiket ke sana, pesan tiket ke sana, walaupun kita sudah siap kalah hitungan itu. Kalau mengikuti lomba kan harus siap kalah, dan walaupun menang itu bonus seperti itu toh. Dan itu apa ya, sebagai apa ya istilahnya, untuk motivasi kita untuk apa ya, untuk menangnya itu harus bagaimana, untuk mencari saudara yang lebih banyak itu harus bagaimana. Karena apa, kalau kita rezeki itu tidak cuma uang aja ya, karena rezeki itu juga sedulur juga rezeki, saudara juga rezeki, teman yang banyak juga rezeki, seperti itu. Jadi otomatis seperti itu. Kalaupun saya tidak menang, kalaupun saya kalah, saya juga dapat konten gitu ya, dapat konten untuk apa, saya kan juga meliput sana meliput sini yang bisa saya tularkan ilmunya atau wawasannya itu ke medsos atau dunia YouTube itu ya. Jadi seperti itu, untuk apa ya, berbagi ilmu lah seperti itu. Itu jajannya itu gimana? Apakah
di perkutut itu mungkin ada makanan atau gimana itu Mas? Lah ini pertanyaan yang bagus Mas Arifin. Ini pertanyaan yang bagus. Di burung perkutut lokal ya, ini khususnya untuk rata-rata saya mengikuti lomba burung perkutut lokal. Begitu datang sampai lokasi, entah itu malam hari maupun siang hari, sampai di lokasi itu tersedia berbagai macam, entah itu kopi, entah itu teh, entah itu makanan ringan maupun entah itu telo, entah itu kacang, entah itu roti-roti, entah itu makanan-makanan itu sudah tersedia di tempat lokasi. Jadi untuk penggemar burung perkutut yang masih new atau masih baru atau pemula, jangan takut untuk bergabung lah di situ. Tidak mungkin kelaparan kalau mengikuti lomba, karena apa? Di situ sedia makanan sudah tersedia, itu ada makan malam, rata-rata ya, ini saya menyebutkan rata-rata ya, makan malam, ntar makan pagi juga kadang ada, makan siang juga ada. Jadi memang di situ itu entah itu tradisi atau entah itu apa ya, tapi seperti itu. Kalau untuk ikut lomba burung perkutut lokal di tempat lokasi sudah menyediakan beberapa entah itu snack, entah itu makanan model prasmanan, entah itu makan bareng-bareng, guyub rukun di situ. Ya seperti itulah pokoknya. Tapi saya juga memang seumpama aku saya ikut Mas Agung lomba itu memang kadang-kadang memang loh kok perkutut kok gini, wah malam datang kasih makan snack, pagi kasih makan kasih snack, siang kasih makan kasih snack. Ya kayaknya aku berangkat pun kayak nggak rugi ya, di samping dapat temen, dapat makan lagi. Seumpama kalah itu ya pengennya sih menang, tapi di saat kalah tuh kayak udah dapat apa ya semuanya ya. Mungkin karena juara juga pindah-pindah, tapi kan kita juga seneng dapat makan dan dapat snack ya. Kalau di luar kota atau dimanapun kita saling berbagi makanan juga ya, mungkin Mas Agung. Ya selain itu kan juga nganu Mas Arifin, apa, walaupun kita tidak menang, kita juga bisa ngangen-ngangen atau ngenteni door prize. Terkadang kan door prize-nya itu seperti kemarin di Kudus, walaupun saya belum bisa berangkat karena dana nggak ada, otomatis seperti itu ya. Dan ada juga sepeda motor pas di Magelang itu, ada sepeda motor berapa itu waktu itu, banyak lah. Sama mobil pas itu di Kudus itu sangat luar biasa eventnya itu, salut. Dan ada di PLM itu ada emas batangan dan lain sebagainya. Terkadang yang umum itu ada beberapa ekor kambing dan lain sebagainya, dan di Wonosari itu banyak juga ekor kambing, dan di kota-kota lain juga menyediakan door prize yang menarik untuk menarik. Jadi untuk door prize itu tidak untuk pemenang, tetapi untuk peserta yang beruntung mendapatkan undian tiket door prize itu. Jadi di situ walaupun kalah itu yang dapat ngenteni door prize yang disediakan panitia. Terkadang kalau burung perkutut itu door prize-nya itu banyak banget, tidak habis-habis. Kayak hampir semuanya tuh dapat ya Mas Agung. Hampir semuanya rata dapat. Mungkin suka dukanya bermain perkutut tuh gimana Mas Agung, menurut Mas Agung sendiri nih? Nah, sukanya itu ya gimana ya, sukanya itu kalau burung perkutut itu di gantangan mau manggung itu sangat senengnya itu seperti mendapatkan apa gitu ya. Kalau di gantangan itu dia cuma didis, kadang pura-pura ngeler-kelek, kadang-kadang pura-pura apa bekur yang susah itu ngilangin bekurnya, kadang bekur, kadang kerot, kadang tidak bunyi sama sekali, kadang kelabakan. Nah, itu kan juga faktor perjalanan, faktor cuaca, faktor mental juga ya. Jadi kalau tidak bunyi itu apa ya istilahnya itu susah ya. Kalau sukanya itu ya, kalau burung perkutut mau bunyi terus menerus, apalagi dapat juara 3 besar maupun dapat uang pembinaan, dapat piala seperti ini, otomatis dapat penghargaan lah. Kita dapat cara merawat burung perkutut itu terasa puas itu di hati ya, terasa puas di hati. Jadi apa ya, perkutut itu memberikan yang terbaik juga, walaupun kita juga memberikan perawatan ke burung perkutut tersebut dengan baik, otomatis burung perkutut itu timbal baliknya memberikan anggungan kepada pemiliknya juga baik juga, dengan penuh kasih sayang, otomatis dia juga memberikan anggungan yang baik dan memberikan piala-piala maupun hadiah yang menarik juga untuk tuannya atau ndoronya atau pemiliknya, seperti itu. Itu kalau lomba perkutut tuh, kalau lomba besar seperti kemarin tuh di Gusti Yudo tuh juara 1 tuh kira-kira berapa tuh Mas Agung? Kan itu ditambahin juga tuh itu? Oh itu ya, itu ditambahi, itu kurang lebih itu
bisa mencapai 2,5 juta ya kayaknya kalau nggak salah seperti itu. Jadi kayaknya ditambahi berapa itu ya. Kalau nggak itu hadiah utama masih ditambah bonus hadiah gitu ya. Jadi ini yang banyak orang mencari itu sekarang di brosur-brosur itu ya. Kadang itu orang mencari tiket kecil hadiahnya yang besar seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi tiket murah hadiahnya yang gede, atau tiket murah door prize-nya yang banyak, itu orang pasti diminati, pasti didatangi seperti itu. Tapi mungkin faktor kok perkutut tuh di mana-mana tuh kalau lomba-lomba besar tuh mesti rame, itu bahkan 8 sesi itu hampir full semua. Itu faktornya apa ya Mas Agung kira-kira? Mas Agung kan pengalaman kesana kesini kan. Faktornya ya gimana ya, bukan masalah apa-apa ya, karena dunia burung perkutut lokal ini yang saya tahu ya, tapi mohon maaf kalau salah saya menyebutkan. Karena faktornya seperti ini. Karena faktor pertama dari masyarakat kalangan menengah ke bawah, dia bisa memiliki burung perkutut tersebut. Selain itu menengah ke atas juga bisa memiliki burung perkutut tersebut, karena terkadang itu kan mau membeli tiket aja itu juga harganya terjangkau, otomatis seperti itu. Dan lebih kuatnya dari antar komunitas tersebut, lebih memperkuatkan komunitas tersebut, sehingga burung perkutut itu untuk edukasi ke semua orang itu lebih ramai. Walaupun di tahun 2022 ini lagi booming-boomingnya itu adalah juga faktor media seperti YouTube, seperti para YouTuber seperti jenengan, Mas Arifin, itu juga faktor penggerak ramenya dunia burung perkutut, dari faktor entah itu dari media sosial Facebook, entah itu dari Twitter, dari Instagram dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi otomatis burung perkutut itu lebih lebih disukai, lebih dicintai para penggemar anggungan burung perkutut seperti itu. Dan mempunyai keunikan sendiri. Walaupun di sini ada yang suka gacoran, ada yang suka gairan, ada yang suka irama, ada juga yang suka paturanggan atau ciri mati. Jadi saling banyak penggemarnya lah istilahnya. Kalau diomongin itu tidak ada habis-habis tentang pemeliharaan burung perkutut yang katuranggan maupun yang ciri mati, maupun yang gacoran, maupun yang anggungan, maupun apalagi yang irama, itu tidak habis-habis untuk dibicarakan, untuk diulas seperti itu. Jadi hampir merata lah di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Irian Jaya, Bali dan lain sebagainya. Di seluruh pelosok Nusantara ini burung perkutut itu lagi booming-boomingnya lah. Menurut saya pribadi seperti itu. Terus kalau lomba perkutut tuh biasanya tuh berapa sesi itu Mas Agung? Apa aja mungkin kelasnya, mungkin biar pemirsa itu pemula biar pada tahu. Biasanya itu kelasnya itu gacoran lokal A, kadang gacoran lokal B. Itu mungkin lokal A, lokal B itu yang boleh ikut tuh gimana ini? Ya ini yang banyak-banyakan poin. Jadi yang khusus lokal ya. Lokal itu boleh ikut. Kalau perkutut crossing maupun apa itu tidak diikutkan di perkutut lokal A maupun B ataupun C maupun D. Jadi bisa didiskualifikasi karena tidak sesuai jenisnya kan. Kalau crossing sama lokal kan sudah beda. Kecuali ada lagi kelas campuran itu bisa crossing bisa ikut, lokal bisa ikut, atau kelas bebas itu bisa ikut, warna juga bisa ikut. Dan sekarang yang lagi booming-boomingnya itu, lagi ngetren itu kelas 250 cc. 250 cc itu kelas yang mau diikutkan di gacoran nanggung, mau diikutkan di layan juga nanggung, jadi di tengah-tengah lah. Jadi kelas 250 cc. Dan ada kelas pemula, kelas 100, ada yang kelas pemula 50, yang lagi marak lah seperti itu. Jadi untuk pemula-pemula, untuk mau milih yang mana, mau yang 50 atau 100 maupun yang 250 atau yang gacoran lost point seperti itu. Jadi seumpama ada 6 kelas, itu khusus lokal 2 kelas. Biasanya 2 kelas sampai 3 kelas. Terus berarti kalau yang bebas itu perkutut warna boleh, terus perkutut crossing boleh, crossing boleh, lokal terus boleh, lokal boleh, terus apa tuh yang satu Bangkok ya? Pokoknya kalau bebas boleh. Kalau boleh, bebas, yang itu teman-teman. Jadi di perkutut lokal mania di seluruh Indonesia itu
kalau ada lomba besar mungkin bisa ada yang kelas bebasnya, jadi jangan takut untuk ikutin lomba yang punya gacoran di rumah. Jadi jangan khawatir, mesti kalau yang punya perkutut crossing atau perkutut warna atau perkutut katurangan atau perkutut Bangkok yang punya gacoran di rumah, jangan khawatir, kumpul aja, karena di situ ada kelasnya untuk kelas bebas. Yang dimaksud kelas bebas itu bisa semuanya, yang penting perkutut bisa digantang ya Mas Agung, ya, ada 2 kelas. Jadi jangan khawatir bagi pemirsa. Mungkin untuk rawatan harian sangkil itu gimana Mas Agung, biar pemirsa itu bisa ngambil ilmunya dari Mas Agung, mungkin kan karena bisa berbagi itu kan pahalanya banyak tuh Mas Agung. Ya, pokoknya rawatan harian sangkil itu sangat simpel Mas Arifin. Jadi tiap hari itu cuma seperti ini loh. Seperti ini saya kasih millet biasa, millet putih, millet kiloan, millet putih seperti biasa, dan air selalu bersih. Pokoknya millet putih lah hariannya. Kalau menjelang Hamin lomba itu saya kasih makanan gold coin seperti ini. Gold coin seperti ini saya campur sedikit. Ini bukan endorse loh ini, tapi nek bosen delok arep kayak endorse ya monggo. Ini bukan endorse, ini memang adanya di pasaran seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan makanan-makanan di burung perkutut itu semuanya bagus. Jadi tergantung kebiasaan kita memberikan makanan burung perkutut tersebut ke burung perkutut tersebut. Jadi untuk home industri maupun dari toko-toko burung perkutut maupun dari racikan sendiri itu semuanya makanan itu bagus, tergantung kebiasaan dan porsi masing-masing burung perkutut tersebut. Biasanya tambah ketan hitam. Kalau burung kurang birahi saya tambah ketan hitam, dan penjemurannya saya kuatin, dan pengembunan di kerek itu saya embunkan di kerek itu lebih sering kalau kurang birahi. Tapi kalau tidak kelebihan birahi sering berkurang itu sering saya mandikan di malam hari sekitar pukul 8 malam sampai jam 9 malam seperti itu. Jadi simpel rawatannya, tidak neko-neko. Karena perkutut sangkil ini itu sudah birahi, sudah emosi, jadi gampang muninan, istilahnya gampang manggung, gampang gajer, gampang mepur, pokoknya bandel, ibaratnya uang bandel, mentalnya wis dablek lah, istilahnya seperti itu, mentalnya bandel. Kalau saya dengar-dengar dari pemain lain atau penglihat dari YouTube itu kok sering bilang kok sangkil tuh bisa kayak gitu, mungkin ada rawatan khusus di rumah atau di lapangan, settingannya tuh ada, mungkin pakai jamu apa enggaknya tuh ada, apa cuman biasa aja Mas? Kalau dulu sering sering otak-atik ketemu nih settingan itu bagaimana, ketemu nih settingan itu harus dikasih jamu apa, jumlahnya berapa, di hari apa, nah, seperti itu toh, Hamin berapa sebelum lomba. Tetapi sekarang itu saya sudah menemukan ternyata itu burung perkutut itu tidak neko-neko, tidak usah di neko-neko, itu dia sudah, kalau mentalnya memang bandel, mentalnya sudah baja, otomatis burung perkutut itu mau manggung di gantangan. Itu semua tergantung faktor birahi, istilahnya faktor birahi. Bila mana burung perkutut itu pada masa kawin sudah birahi, otomatis dia akan banyak manggungnya, karena memikat lawan jenis untuk burung perkutut tersebut, otomatis dia banyak manggungnya, karena istilah orang itu kepo untuk mencari pasangan seperti itu. Jadi kan sering manggung seperti itu kalau faktor birahi. Kalau faktor mental maupun faktor jamu-jamuan maupun doping-doping yang itu saya dulu juga sering, tapi malah perkutut sangkil itu malah saya kasih jamu itu malah brodol, tidak mau dikasih jamu yang larang, istilahnya yang mahal-mahal dia tidak mau. Jadi malah rawatan apa adanya, dia malah natural bisa juara, bisa konser seperti itu. Sudah saya berikan banyak jamu itu di dalam, itu banyak merek-merek jamu itu banyak banget, tetapi memang dia itu tidak cocok kalau saya kasih jamu langsung brodol, langsung macet bunyi, padahal saya sudah sesuai dosisnya, sesuai ukurannya, takarannya sudah sesuai, tetapi memang burung perkututnya itu tidak mau seperti itu. Karena dulu dari burung perkutut rumahan ya, memang jadi kalau disetting sedikit naik sedikit, panas sedikit sudah brodol. Jadi saya biasakan
menyeting burung perkutut itu, nah ini perlu digarisbawahi. Jangan dibiasakan menyeting burung perkutut itu berlebihan, karena apa-apa yang berlebihan itu tidak bagus. Tadi apa-apa yang instan, mengharap burung perkutut kita gacor sekarang, tetapi efek di kemudian hari itu akan beda, tidak akan stabil di kemudian hari. Sedangkan burung perkutut cangkil ini di tangan saya sudah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ini dan prestasinya juga lumayan dan stabil. Jadi karena saya rawatannya tidak neko-neko. Ada yang orang bilang, Mas Agung dikai jamu opo kok kututmu kok iso gayer gacor di setiap sesi, kei opo jamu opo obat tetes opo. Padahal tidak saya kasih apa-apa, saya cukup memberi makan kencur. Ini kencur yang bagian dalam, inti dari kencur tersebut saya cuek, saya potong kecil seujung kuku, 3 gelintir kecil langsung saya lolohkan. Kalau tidak itu kunir, kalau tidak itu butiran lada itu 1 lada saya cokot, saya geletak, langsung saya lolohkan 1. Itu kalau kurang sehat burung perkututnya. Itu untuk menggurah burung perkutut. Biasanya kalau kasih lada 1 butir, dia itu akan dimuntahkan kembali, tapi dengan lendir-lendir yang ada di tembolok maupun di lehernya dia langsung mengeluarkan. Jadi itu nggak apa-apa dimuntahkan kembali, karena itu sama lendir-lendir yang ada di tenggorokan maupun di tembolok. Jadi suaranya tambah jernih, tambah nyaring lagi seperti itu. Tuh sangkil tuh kalau boleh tahu tuh prestasinya mungkin karo 100-an udah ada apa belum ya Mas Agung? Lebih Mas. Lebih Banyak, tuh, lebih ya. Kalau boleh tahu tuh biar pemirsa mungkin paham, sangkil tuh udah umur berapa Mas Agung? Kira-kira? Kalau umur pastinya belum tahu ya. Kalau di tempat saya udah kurang lebih 3 tahun. Dan kalau dari Mas Alisa Salim itu, dia sudah bilang ya udah usia tua lah, udah mapan lah, udah beberapa rambahan udah tua, seperti itulah. Kalau dilihat dari cara fighternya, cara dia manggung, itu memang cara dia itu memang udah mapan, umurnya sudah mapan. Tapi untuk kepastian umurnya itu saya nggak ngeh ya, nggak begitu bisa, nggak berani memastikan seperti itu. Mungkin resep agar juara tuh biar pemirsa dan apa ya, pemain pemula dan mungkin yang belum pernah juara seperti saya mungkin ya Mas Agung, itu apa tuh gimana tuh Mas Agung agar apa ya, mungkin buat pemirsa seluruh di Indonesia mungkin bahkan dunia bisa kayak sangkil lah, resepnya tuh menurut Mas Agung gimana? Nah ini menurut saya pribadi ya, begini, kadang menurut orang itu bagus, tapi menurut setiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau menurut saya pribadi itu, merawat burung perkutut itu kita harus memahami karakter burung perkutut tersebut. Semisal kita pahami karakter makanannya apa, minumannya apa, penjemurannya apa, terus harus dijemur jam berapa, harus diteduhkan jam berapa, dan harus memahami karakternya. Kadang kan ada burung perkutut yang suka cuaca panas, kadang ada yang burung perkutut yang suka cuaca dingin, dan lain sebagainya. Dan selain itu kita harus juga memahami, kadang orang memikirkan faktor makanan sama jamu sama rawatan-rawatan yang lain. Kadang orang fokus di situ, di makanan jamu. Padahal yang untuk membuat burung perkutut itu gacor tidak cuma makanan, jamu, serta obat-obatan dan lain atau multivitamin yang lain. Ada fase yang di sini itu yang terpenting adalah lahiriah. Faktor lahiriah itu lahir semisal mental, semisal suhu tubuh, pokoknya lahir yang dari dalam, entah itu hatinya, entah itu kondisi burungnya. Itu yang harus dididik, itu di situ aslinya. Itu bukan mendidik makanan maupun minuman maupun multivitamin dan lainnya, tapi kita harus mendidik mentalnya atau mental lahiriah. Semisal begini, dulu seorang ini semisal ya, istilahnya petinju, kalau dia mentalnya tidak kuat, atau penyanyi kalau mentalnya tidak kuat, dia juga malu untuk nyanyi di atas panggung, walaupun suaranya bagus, walaupun di banyak apalagi di banyak orang atau di keramaian dia akan nyanyi, juga istilahnya tidak mental lah, istilahnya seperti itu. Jadi harus melatih sesering mungkin untuk dilatih seperti itu. Jadi untuk ini faktor lahiriah yang terpenting itu pondasi awal itu jinak, bukan jinak banget juga enggak, jinak yang jelas itu sama orang tidak takut, sama kendaraan tidak takut, istilahnya sama keramaian tidak takut,
untuk menjadikan burung perkutut juara seperti itu butuh proses bertahap. Dan dulu saya juga sering, dulu ini juga giras juga tidak sejinak ini. Saya terapinya itu saya muter-muter kota Jogja menggunakan sangkar seperti ini dan tidak saya kerodong. Jadi saya gendong di punggung, tapi sangkarnya tidak saya kerodong dan burung tersebut itu di dalam sangkar. Dia pertamanya juga gelabiakan sama berdarah kiri kanan, tapi lama kelamaan dia akan terbiasa dan tambah kendel, semakin kesini ini kok mentalnya tambah kendel ya, sama motor kok sekarang nggak takut ya, sama mobil kok sekarang nggak takut ya, sama keramaian orang kok sekarang nggak takut ya. Oh, ternyata terapi yang seperti itu bermanfaat banget untuk mendidik mental lahiriah, bukan dari mental makanan maupun multivitamin ya. Dari mental lahiriah itu kita sering mengajak jalan-jalan, kita sering berkomunikasi, entah itu di dep setiap harinya, dan digantang di tempat rendah. Kalau bisa di rumah itu digantang di tempat rendah yang sering buat lalu lalang keluarga, itu otomatis mental terdidik dengan sendirinya. Jadi itu faktor lahiriah, bukan dari faktor jasmani ya. Hitungannya seperti itu. Jadi selain faktor makanan, minuman, multivitamin dan lain sebagainya, ini harus dipikirkan juga faktor lahiriah maupun faktor mental maupun bawaan maupun hatinya burung perkutut itu mintanya apa. Kalau burung perkututnya itu hatinya kecil, otomatis buat lomba kesana kesini tidak punya mental, otomatis juga sulit juga. Gacor di rumah tok. Gacor di rumah tok. Jadi ini gacor di rumah tok itu belum tentu gacor di lapangan seperti itu. Seperti itu kalau menurut saya pribadi. Dan saya kendalanya seperti ini. Kendalanya saya itu yang masih jadi PR sampai sekarang ini burung perkutut cangkil kalau saya bawa di daerah Pantura itu tidak mau bunyi. Nah itu saya lagi mencari-cari itu karena apa? Karena entah itu karena faktor perjalanan, entah itu faktor cuaca, karena di daerah Pantura kan panas ya Mas Arifin ya. Iya. Di sana panas dan di sini enggak terlalu panas. Jadi entah itu faktor kecapean di perjalanan, entah itu faktor apa, tapi di sana mau bunyi tidak sampai maksimal lah, poinnya tidak sampai maksimal, tidak seperti di Jogja sini sendiri poinnya bisa sampai 400 lebih, 500 lebih kalau di Jogja. Kalau di Pantura sana, di daerah Demak saya mengikuti beberapa kali tidak pernah masuk, di daerah mana lagi, di Tegal juga tidak masuk, di daerah-daerah Semarang, daerah Salatiga itu kadang masuk kadang enggak. Jadi semakin udara di burung perkutut di cuaca yang sedang di bawah cuaca yang panas, otomatis di sana rata-rata yang saya alami dia didis. Burung itu didis, jadi nyisil bulu, entah itu bulu ekor, sayap, kepala, punggung, pokoknya seperti itulah. Tidak nyaman istilahnya seperti itu. Itu masih saya cari-cari faktornya apa kok nggak bisa jalan, entah itu faktor kecapean atau faktor cuaca maupun faktor perawatan atau settingan dan lain sebagainya. Itu kendalanya yang saya alami seperti itu. Itu kalau saya lihat kan Sanggil sering juara ya, mungkin 100-an lebih ya kalau dihitung ya, mungkin bahkan lebih. Jadi apakah Sanggil itu pernah ditawar nyampe berapa Mas Agung? Ya mungkin ada kisi-kisi po selenting-selenting lah mungkin. Ada orang yang menawar juga karena saya masih sayang ya. Saya belum melepasnya karena saya anggap ini sudah sebagai apa ya, kesayangan saya sendiri. Dan untuk nominalnya saya tidak menyebutkan di sini, jadi nanti tidak dikira sombong lah, saya nggak enak toh. Tapi kan jadi, saya juga pernah dengar di atas 20 juta ke atas lah, mungkin itu benar atau enggak itu karena apa ya, prestasinya Sanggil, karena di daerah Kudus atau di daerah Demak atau di event-event nasional juga burung perkutut 30 juta ke atas itu juga lumayan banyak ya, karena apa ya, jadi bermain perkutut itu kalau yang udah juara teman-teman di seluruh Indonesia itu, perkutut itu sebenarnya juga menghasilkan, di samping menghasilkan tuh juga guyup rukunnya juga kekeh, banyak saudara. Tapi di perkutut itu nggak mendahulukan jual beli sih, tapi ada nih orang-orang yang jual beli karena apa ya, biar pemula-pemula itu juga dapat gacuk ya Mas Agung ya. Tapi betul. Kalau udah yang di kesayangan biasanya sih susah karena apa ya, chemistry-nya sudah
menyatu ya Mas Agung. Sudah menyatu. Kalau membeli burung perkutut yang bagus itu banyak ya, tapi yang untuk stabil itu yang sulit. Jadi untuk stabil ataupun apalagi yang suaranya unik. Ya, ini saya anggap suaranya unik. Saya belum pernah mendengarkan suara burung perkutut seperti sangkil. Saya mengikuti lomba ke sana ke sana sini yang memiliki suara kecil itu, walaupun suaranya kecil tetapi sampai ke hati itu sulit, apalagi yang mental seperti sangkil itu sulit dan stabil lah istilahnya. Dan mau diajak ke sana, mau diajak ke silaturahmi ke tetangga, maupun silaturahmi ke teman, maupun silaturahmi ke antar komunitas, maupun ke luar kota, antar komunitas dan lain sebagainya. Itu kalau nganu Mas Agung, apa itu cara memilih perkutut yang bagus tuh gimana tuh? Seumpama ya mungkin menurut Mas Agung lah, sing tak maksud yang bagus tuh mentalnya, mungkin bisa juara, mungkin Mas Agung bisa ngasih kisi-kisi, mungkin bisa ngambil dari mungkin Cilacap atau Jawa Timur atau dari Brebes atau dari apa, mungkin Mas Agung bisa memberi wejangan ke seluruh perkutut mungkin yang pemula-pemula, karena kan perkutut itu banyak sekali, tapi mungkin karena banyak gacoran di rumah, mungkin banyak yang nggak tahu ada lomba perkutut itu ternyata banyak banget peminatnya. Mungkin cara mencari perkutut yang bagus mungkin agar juara seperti sangkil ya, mungkin kurang lebih lah, nggak harus kayak sangkil tuh, menurut Mas Agung gimana? Nah, menurut saya ya, untuk mencari burung perkutut itu, kalau untuk lomba itu kita milih aja di arena gantangan. Minimal ya udah prestasi di kelas pemula maupun kelas layon maupun kelas apalah, itu pokoknya kita mencari di situ. Walaupun dia juara 4, 5, 6 itu kita pilih aja, kita kan punya feeling juga, kita feeling, punya ilmu titen. Oh ini burung perkutut ini kalau saya lombakan bisa naik lagi ke level gacoran atau naik lagi ke level dan tingkat latres atau tingkat nasional. Kita mempunyai feeling sendiri kan, dan dilandasi dengan mental burung perkutut tersebut, faktor apa tidak, dan seperti itu. Dan selain itu kita juga jam terbang burung perkutut itu, kalau memilih burung perkutut yang ingin prestasi stabil, kita lihat di bulan ini dia stabil enggak, dan di tahun kemudian itu dia juara lagi enggak, di tahun minimal itu 2 tahun maupun 1 tahun. Kalau sekarang juara besok tidak, sekarang juara besok tidak, itu kan otomatis tidak stabil. Belum bisa dikatakan stabil ya menurut Mas Agung ya. Jadi burung bagus itu banyak, tetapi yang stabil itu yang sangat sulit untuk mencarinya, seperti itu. Berarti ini teman-teman, bagi saya itu Mas Agung tuh ya, menurut saya lah pribadi itu master suhu perkutut lah. Jadi mungkin dulu saya juga dulu saya juga apa itu, biarpun Mas Agung tuh menurut orang-orang tuh udah paham perkutut, tapi dia tetap selalu masih pengen belajar dan masih pemula, masih pemula juga. Dia rendah hati dan tidak mungkin muluk-muluk lah. Jadi mungkin bedanya kalau pemula itu kan kadang-kadang wah pengen cari yang gacor, coba nyari di apa tuh ombyoan di pasar. Nah itu mungkin kalau nyari perkutut di ombyoan itu apakah bisa gacor atau apa mungkin kelamaan, atau mendingan langsung di gantangan aja Mas Agung? Ya, menurut saya pribadi kalau untuk belajar untuk pemula ya, untuk pemula nyari di ombyoan nggak apa-apa untuk mencari settingan, tetapi menurut saya pribadi itu lama, prosesnya lama. Jadi untuk burung perkutut yang ada proses penjinakan dulu, ada proses melatih mental, ada proses membuat dia gayer manggung di atas gantangan atau gacor di atas gantangan, butuh proses yang sangat banyak ini. Belum proses adaptasi lingkungan, belum proses pengenalan warna, pengenalan sepeda motor, mobil dan lain sebagainya, ada pengenalan dan lain sebagainya. Ya itu terlalu lama. Kalau saya pribadi itu beli burung perkutut rumahan yang sudah gayer atau yang sudah setengah jadi, baru kita meneruskan lagi dan mempunyai ilmu titen lagi. Oh ini burung perkutut bagus, seperti itu. Jadi selain itu kita bisa apa ya, nah ini saya milih burung perkutut ini yang kendel menurut saya pribadi ya, pilihlah burung perkutut yang cetetan. Karena apa? Saya mempunyai keyakinan, saya mempunyai insting, saya mempunyai ilmu titen. Burung perkutut cetetan itu udah pasti gacor, tetapi burung gacor belum pasti petetan, seperti itu. Jadi kendalanya kalau burung petetan itu banyak bekurnya. Benar, banyak orang mengatakan burung petetan itu banyak bekurnya, tetapi kalau untuk gacoran itu otomatis dia banyak manggungnya juga.
walaupun banyak bekurnya, di lain sisi juga banyak manggungnya karena dia sudah punya mental seperti itu. Dan biasanya itu dia udah birahi, dah over birahi. Jadi PR-nya cuma menurunkan birahi, tidak menaikkan birahi. Nah, itu kalau burung tidak gacor itu PR-nya itu menaikkan birahi toh. Kalau burung yang sudah gacor atau gayer petetan itu PR-nya menurunkan birahi. Jadi kebalikannya, kalau yang burung bahan itu menaikkan birahi, kalau yang burung petetan itu menurunkan birahi. Kalau birahinya turun, otomatis bekurnya juga berkurang seperti itu dan tetap gacor gayer. Tetapi tidak dari nol melatih mental, dari mentalnya, fondasi awalnya sudah ada. Burung perkutut yang petetan, gayer, gacor, bekur itu sudah mental dasarnya sudah ada seperti itu. Itu kalau menurut saya pribadi. Tetapi untuk menurut setiap orang kan berbeda-beda kesukaannya. Ada yang suka jinak banget, ada yang suka jinak lalat, ada yang suka agak giras dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dipukul sama ratakan. Semua tergantung kesukaan setiap masing-masing perorangan seperti itu. Mungkin harapan untuk Mas Agung untuk kedepannya itu perkutut agar lebih agar lebih ramai, mungkin agar lebih, harapan menurut Mas Agung sendiri itu gimana Mas Agung untuk perkutut seluruh di Indonesia lah? Harapan saya itu burung perkutut ya tetap tetap dilestarikan, tetap diuri-uri kebudayaan, karena ini ada warisan dari nenek moyang kita sejak zaman dahulu sampai sekarang. Ini warisan dari nenek moyang kita yang perlu dilestarikan. Ini adalah kebudayaan budaya rakyat Indonesia maupun dari Nusantara ini tentang memelihara burung perkutut supaya supaya anak cucu kita besok di kelak hari bisa menikmati juga anggungan burung perkutut dan tidak punah seperti itu. Selain itu kita juga bisa menggalakkan juga pelestarian. Jadi di setiap komunitas, setiap ada lomba kan juga ada pelepasan beberapa puluh ekor maupun beberapa ratus ekor burung perkutut. Itu sebagai simbol bahwa kita juga melepaskan juga di alam habitatnya, atau melepaskan juga jadi biar beranak pinak. Jadi tujuannya supaya ekosistem di alam liarnya itu tidak punah, dan di setiap wilayah maupun di setiap kota maupun desa itu ada burung perkutut dan bisa dinikmati di alam liarnya. Itu kita bisa menikmati di alam liar itu anggungan-anggungan yang suara burung perkutut yang alami, merdu seperti itu. Selain kita mengambil anakannya, selain itu mengambil yang gacor, yang gayer itu, kita juga melestarikan juga. Itulah hebatnya pencinta anggungan burung perkutut di Indonesia ini. Selain untuk buat lomba, kita juga melestarikan juga seperti itu. Dan saran saya jangan menembaki burung perkutut yang dia itu memang kalau pengen ayam apa itu mending beli di pasar lah, ayam ikan ayam Jawa atau ayam pitik lehor lah. Kalau burung perkutut kan dagingnya cuma kecil, kasihan itu, karena itu punya filosofi sendiri. Kalau menurut sumba-simbah saya dulu maupun nenek moyang kita itu malati atau bisa bikin kualat, karena burung perkutut itu mempunyai zoni-zoni maupun mempunyai mitos sendiri tentang semuanya. Jadi burung perkutut itu jangan ditembaki. Itu kalau bisa seperti itu, jangan ditembak lah istilahnya seperti itu. Dan tetap nguri-nguri kebudayaan Indonesia maupun kebudayaan Jawa tentang memelihara burung perkutut. Pokoknya seperti itu Mas Arifin. Ya mungkin itu aja, karena Mas Agung juga tadi lomba dari pagi nyampe sore ya Mas Agung, kehujanan juga karena faktornya itu luar biasa. Di samping perkututnya itu faktor, terus Mas Agungnya juga faktor. Mungkin bisa istirahat ya Mas Agung. Mungkin itu aja buat pemirsa seluruh pecinta perkutut dan pecinta anggungan Kung Mania di seluruh Indonesia yang selalu nguri-uri budaya Jawa juga. Mungkin itu aja Mas Agung. Terima kasih atas waktunya. Bila ada kata-kata Mas Agung atau saya pribadi kurang berkenan, mohon maaf, diambil sisi positifnya dan dibuang negatifnya. Mungkin itu aja Mas Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.